47 orang diisolasi mandiri di ruangannya yang memang hanya untuk satu orang. Sementara 4 lainnya dirawat di rumah sakit. 4 orang yang dirawat menderita COVID-19 dengan gejala, sementara 47 lainnya tanpa gejala. Saat ini saudara pihak lembaga pemasyarakatan berupaya untuk menelusuri dari mana kasus COVID-19 berasal di Sukamiskin. Dari 51 napi yang terinfeksi COVID-19, ada 47 yang diisolasi mandiri di ruang tahanan mereka masing-masing. Kita akan temui rekan kami Nazla Afifa di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Nazla, apakah mereka yang terkena adalah narapidana kasus korupsi? Bukankah sebenarnya mereka tidak boleh menerima tamu atau sekarang sudah diperbolehkan, Nazla? Ya, sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, Lapas Sukamiskin bersama dengan Dinas Kesehatan ini bersama untuk melakukan swab test di lingkungan Lapas Sukamiskin. Dan setelah hasilnya keluar beberapa waktu yang lalu, ini ternyata dinyatakan sebanyak 51 warga binaan dan juga 3 orang petugas lapas dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kalau untuk lebih lengkapnya mengenai siapa saja yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, kita akan langsung menanyakan kepada Asep Sutandar selaku Kepala Lapas Sukamiskin. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Pak, dengan adanya informasi bahwa sebanyak 51 warga binaan dan juga 3 orang petugas, ini untuk warga binaan sendiri apakah semuanya merupakan kasus korupsi atau seperti apa Pak? Iya, memang seperti itu. Yang ada di sini memang sebagian besar, walaupun ada yang pidana umum ya, tapi sebagian besar memang di sini adalah tempat untuk pembinaan di kasus korupsi. Oke, kalau untuk sebelumnya Pak, nih Pak, sebelum dilakukannya di hari ini, apakah sebelumnya memang rutin melakukan swab test? Sepanjang ini, karena saya di sini baru 1 bulan, jadi saya bertanya kepada teman-teman, petugas, dokter, apakah sebelumnya sini sudah dilakukan tes. Ternyata memang sudah, tapi dalam bentuk rapid test, ya, rapid test. Oleh karena itu saya ingin lebih menegaskan kembali, ingin lebih memastikan dengan tes swab PCR. Oleh karena itu kami mencoba untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk meminta dilakukan swab PCR kepada seluruhnya, baik petugas, warga binaan, termasuk juga pengangkut sampah, termasuk juga yang kerja di koperasi, ya kami semua lakukan itu. Kalau untuk di awal masa pandemi juga Pak, sejak awal disampaikan bahwa memang lapas ini menutup akses baik itu untuk kunjungan, itu seperti apa Pak? Dan juga mungkin ada informasi mengatakan bahwa sejauh ini juga penutupan untuk warga binaan baru. Itu seperti apa Pak? Kok bisa sampai ada klaster di sini seperti itu? Sebenarnya kami sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan bahwa kunjungan sudah ditutup, persidangan-persidangan juga virtual. Kemudian juga akses yang lain pun kita lakukan sebagaimana protokol kesehatan yang dilakukan. Persoalan kenapa masih menjadi ini juga menjadi harus dicari dari mana dan seperti apa, dan sebenarnya bukan itu titiknya. Tapi bagaimana kita penanganan ke depan, jangan sampai ini bertambah lagi, dan bagaimana penanganan yang sudah positif ini. Sepertinya itu konsentrasi kami. Seperti saat ini kami sedang melakukan penyemprotan kerjasama dengan PMI Bandung ya. Jadi inilah langkah-langkah yang harus kami lakukan, yang dengan segera maka kami melakukan ini semua untuk supaya mempersempit ruang gerak penyebaran. Kemudian Pak, kalau untuk tahanan atau warga binaan baru nih Pak yang mungkin dipindahkan, apakah itu terkena atau terpapar karena berdekatan dengan warga binaan sebelumnya Pak? Untuk yang baru, sebenarnya kalau tahanan kita tidak menerima titipan tahanan. Tapi kalau yang sudah inkrah, memang ada beberapa yang sudah inkrah, itu pun dilakukan atau diterima berdasarkan hasil, sudah menunjukkan hasil swab yang nilainya negatif. Dan setelah itu pun kami ada di sini, kami lakukan lagi. Selain daripada dilakukan tes swab lagi di sini, kami lakukan isolasi. Ya, minimal 2 minggu yang bersangkutan ada di isolasi. Dari sebanyak 51 warga binaan nih Pak, tadi disampaikan juga bahwa 4 orang maksud kami ini dilakukan isolasi di rumah sakit karena dengan gejala. Kalau untuk 47 orang sisanya nih Pak yang dilakukan isolasi mandiri di sini, seperti apa pengawasannya Pak? Ya, yang sudah ada di sini 47 yang diisolasi mandiri ini, kami lakukan pelayanan perawatan dengan bersama dengan Satgas Covid Lapas Sukamiskin beserta para dokter-dokter.
bagaimana mendorong obat-obatan, vitamin, dan tentu melakukan sebagaimana yang sudah diatur di dalam prokesnya. Jadi kita lakukan itu. Demikian juga kepada yang negatif, karena di sini juga sebagian besar adalah negatif ya. Jadi itu pun tetap berjaga-jaga, melakukan bagaimana supaya meningkatkan imun, bagaimana juga menjaga kesehatan diri masing-masing dan tentu lingkungan. Nantinya akan ada swab rutin Pak atau seperti apa? Ke depan kita tetap kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kami terus melakukan itu. Paling tidak minimal kami selalu di sini juga yang disediakan oleh lapas sendiri itu ada namanya swab antigen. Ya, baik untuk petugas maupun untuk warga binaan. Jadi kalau untuk orang luar dalam yang seperti misalkan untuk berkunjung sampai sekarang memang belum diizinkan ya Pak ya? Sampai kapan Pak? Ya, ini untuk berkunjung saya kira belum kita pastikan sampai kapan ya, karena di seluruh lapas rutan di seluruh Indonesia pun melakukan hal ini serupa, karena ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan ketika mau berkunjung melalui virtual. Baik, terima kasih banyak Pak waktunya sudah bergabung bersama kami dalam Kompas TV. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Pak Asep yang merupakan Kepala Lapas Sukamiskin, yang dimana selanjutnya pihak Lapas Sukamiskin akan terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan juga akan terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, bahkan akan terus melakukan tes swab secara rutin. Demikian. Terima kasih. Nazla Afifa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.